pernah saya pikiri. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ajarlah dengan pengajaran yang sehat, ajarlah dengan pengajaran yang baik, ajarlah. Mungkin kalau engkau tidak bisa pengajaran yang sangat luar biasa, lakukan saja yang netral, yang umum. Unang dok dang boy hitam merpakulingi utuh aku do berdoa, ya Allah Bapa kami, ay dua hafalan dui sudah tang yang ini hafal hode. Semua doa itu keluar dari hafalanmu itu. Coba dulu diganggu otakmu itu, stroke kau. Molodang coba hamujo, suruh hamujo pandita na stroke sahali mertangnya. Bisa enggak? Bagaimana ada manami doi munek pasomu do berfirmanlah ya Tuhan. Edei kan hafal hodi. Ede homojo ede nasoni hafalmu. Coba dulu menyanyi suatu lagu yang tidak kau hafal. Marede mahitana sotaboto. Ayo. Kau apa? Roh, malaikat. Malaikat itu berpikir loh. Dia tahu berdialog dengan Maria. Dan kitab Wahyu saudara lihat, para malaikat itu bukan orang bodoh. Mereka itu orang yang berpikir, orang yang melakukan segala sesuatu dengan rasional sorgawi yang tentu jauh daripada rasional, tingkat rasional kita. Jangan pikir rasional manusia itu yang paling tinggi. Saudaraku, fisikawan juga sekarang mengetahui bahwa pasti ada kemampuan rasionalis yang lebih tinggi daripada apa yang di bumi ini. Mereka tahu itu. Oleh karena itu saudaraku yang kasih sama Tuhan, cobalah engkau memberikan saudaraku yang kasih sama Tuhan pengajaran yang benar. Karena Tuhanku itu guru, Tuhanmu itu rabi yang mengajar saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dia memberikan kebenaran, itu jauh lebih penting daripada kemampuan debatmu menyusun debat-debat teologis. Kemudian yang terakhir saya ingin beritahu bahwa Yesus memberikan pengajaran, tetapi saudaraku, dia tidak menggantungkan kehidupan orang-orang itu daripada apa yang diajarkannya, tetapi dari dirinya sendiri. Sehingga saudaraku dia berkata, siapakah aku kata orang? Lalu dia berkata bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia berkata sebelum Abraham dia sudah ada, bahwa dia berkata bahwa aku bersama dengan Tuhan, sebab aku akan pergi ke Bapakku yang itu jadi Bapakmu, dan kepada Allahku yang itu menjadi Allah. Artinya saudaraku, walaupun engkau bisa mengajarkan, Yesus mengajarkan, tetapi yang paling penting saudaraku adalah bagaimana manusia ini menerima diri Kristus. Saya percaya jikalau Kristus hanya memberikan pengajaran saja, dunia ini tidak akan pernah berubah. Artinya sebelum Yesus datang ke dalam dunia dan sesudah Yesus pergi ke surga, dia tinggalkan hanya pengajaran saja. Apa yang terjadi? Dunia tidak akan pernah diselamatkan, tapi dia memberikan dirinya. Dia adalah juru selamat yang mengajar. Dia bukan yang mengajar untuk diselamatkan, tidak. Oh, macam-macam ibeko pengajaranmu sama dua jolma. Pengajaranmu manusia mabedang malua jolma. Jadi dia Yesus Kristus. Yesus itu adalah juru selamat. Dia
memberikan dirinya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia selalu memberikan pelayanan itu kepada mereka dan tidak pernah berhenti. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia selalu memposisikan dirinya untuk diterima. Hola ni mana do dala kaluau do hasitong adang adong dalan nasi naboy mabuat jol mamalua satu banua gijang kecuali Yesus Kristus. He's the only one. He's the only gate to heaven. He's the only door to heaven. He's the only way to heaven. No other. Pengajaran. Jago sa konfusio. Kekurangan gereja sekarang karena mereka lebih banyak memberikan pengajaran lebih daripada memperkenalkan Kristus. Apa yang membuat manusia itu selamat adalah ketika mereka itu menerima Kristus, bukan pengajaran tok. Pengajaran itu perlu. Oleh karena itu, sebagai gereja saudaraku yang kasih sama Tuhan, kita harus mengajar. Dan ketika kita mengajar saudaraku, kita tidak perlu mencoba mengetengahkan. Apapun yang kau perbuat di dalam hidupmu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, perbuatlah itu dengan baik, tanpa saudaraku mencoba mengangkat-angkatnya untuk kehormatan dan kehebatan kita. Apapun yang Tuhan lakukan, jika engkau menyamakan tanganmu kepada orang sakit dan mereka disembuhkan, saudaraku, biarkanlah kuasa roh bekerja di dalam hidupmu itu. Jika engkau memberitakan Injil, biarkan kuasa roh yang bekerja untuk itu. Jika engkau melakukan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran, maka biarkanlah kemuliaan untuk Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak mau saudaraku terlibat di dalam iklanisme, karena iklanisme ini kadang-kadang telah mencemarkan nama gereja, mencemarkan nama Tuhan, mencemarkan nama surga. Itu sebabnya ketika Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dia katakan jangan beritahu kepada orang lain. Coba lihat Matius 8 ayat 3 ayat 4. Matius. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingat, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, ketika orang kusta ini ditahirkan, jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Markus 8 ayat 26. Ayat 25 dulu kita baca. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Onggoni terhoror pababuau tukik do betangi hoko itangnya koko ngahira nama pabula panguluhon nama ate ho diberita tukik. Yesus mengatakan sesudah ayat 25, coba lihat ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya, langsung komulak. Unang setan marhusi putusan marhua tusan engamelum ayo no tusan. Jangan masuk ke kampung. Kita menghindarkan iklanisme saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Lukas 8 ayat 56. Lukas 8 Lukas 8 ayat 56. Bah 56. Dan takjublah orang tua anak itu. Ayat 57.
55 saya botok ke situ. Ayat 54 sebelumnya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Terus maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. 5. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Deon iklanisme. Aduh, Pentakosta tidak dikembangkan oleh ikhlasnya, kesombongan, berita-berita melebih-lebihkan. Hanya ada 200 orang yang datang di kebaktian, ditulis 2000 orang. Itong bodoh say. Song na malu, idok malu. Malutung malu pe pasti meisi. Ada waktunya engkau memberitakan itu. Karena satu kali Tuhan Yesus juga mengatakan, beritakanlah kepada orang apa yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada engkau. Tapi ada kalanya Tuhan melarang mereka. Jangan biarkan kuasa Tuhan bekerja dengan normal. Biarkan pemberitaan Injilmu, pelayananmu bekerja dengan normal. Ada beberapa gereja yang datang menghadap saya. Mereka dari bukan suku Batak. Mereka mau masuk kepada kita. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, saya bilang tidak. Saya mau membangun potensi-potensi yang ada di sini dulu, supaya engkau bisa menjadi berkembang sendiri bersama-sama dengan mereka. Ada orang kaya yang mau masuk ke gereja kita, kaya sekali, punya uang banyak sekali. Ada gerejanya di Australia, ada gerejanya di Malaysia, ada lagi di mana? Pasilaban. Di Eropa ya, ada di Eropa, tadi Finlandia di mana? Datang. Lau jo hamu tusiku lau halo. Hamu memang tu senamang. Saya bilang nggak usah lah. Sampai sekarang dia masih telepon. Terimalah aku Pak di gereja Bapak. Amor sangat masuki, hobi tergeser mau. Oh sudah pogus, roa, otom se, baru menu mersaing do tiago ya Pak. Ini kaya, cantik, gereja sudah banyak. Ada satu kampung di Malaysia dia punya gereja ya, satu kampung. Ongko nala majalo hepeng bau, bahola ni pejemat tu. Polo songono gudang jemat. Ongko tu hepeng bau, hola ni mana pejemat tu ngasai. Tapi tidak, ini Pentakosta didasarkan kepada saudara, bukan kepada malaikat dan bukan kepada roh Tuhan. Kau, roh Tuhan memberi inspirasi kepada engkau, motivasi kepada engkau, kekuatan kepada engkau, penghunjukan kepada jalan benar kepada engkau. Tapi yang bertindak itu adalah kau. Di tanganmu lah hidup banyak orang-orang di dunia ini tergantung. Mulailah bekerja, mulailah melakukan, maka Tuhan akan menetapkan segala langkah-langkah. Dalam Markus dikatakan bahwa Allah menetapkan khotbah-khotbah mereka dengan tanda-tanda ajaib dan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Alemolutung malum dok pora pabuah-buah. Hasangapun bani di bata hamuliau di bana. Hamaluman ni hamoletehom mai. Ona to kalau sumalum gabi pabalik-baliko. Aku bisa berdoa. Bukan yang buta bisa melihat, yang buta bisa mendengar, yang tuli bisa melihat. Daksoni baik Pentakosta dah. Buah mati au. Jangan. Pentakosta ini, saya percaya kalau ini berjalan dengan biasa dan normal, ini akan menjadi kekuatan luar biasa pada hari-hari yang akan datang. Haleluya. Saya sangat yakin itu karena saya tahu bagaimana saya dibina oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diaju oleh Tuhan, dipaturi oleh Tuhan, dipadengkan oleh Tuhan, dipaune oleh Tuhan. Maka
jagalah dirimu, jagalah pengajaranmu, jagalah hidupmu. Biarkanlah kuasa roh Tuhan bekerja kepada engkau. Tauladanilah Kristus, karena kita tidak bisa mengkhotbahkan itu hari ini semua. Yohanes mengatakan dalam Yohanes pasal 20 bahwa kalau semua apa yang diperbuat oleh Yesus dituliskan, maka dunia ini tidak cukup untuk tempat tulisan itu. Dan Yohanes 20 ayat 30 mengatakan bahwa kalau semua, bahwa banyak lagi tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi tidak semua bisa dituliskan. Mungkin dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kami pengai hatong manang yakon nama tendak kau babuai olah Tuhamuruh babuai. Dengan via telepon saja kita menyembuhkan orang sakit. Dan kesaksian saya bilang sama, nggak usah cerita sama siapa. Tapi saya sudah pergi ke dokter, sudah sembuh Pak. Ada persoalan itu. Biarkan dokter itu yang memuji Tuhan, karena dia heran bahwa engkau tidak diobati, tetapi disembuhkan oleh doamu, oleh imanmu. Haleluya. Dia martania kau unang gabe ala somalu midorham, yung malu, tung malu pe, unak sektor hebat to. Doa Tuhan menjadi mulia. Haleluya. Dialah yang disembah, dialah yang diagungkan. Kita bertauladan kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. 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 Malam ini kita akan datang kepada Dia. Kita tahu bahwa inilah kesempatan setiap orang untuk diperbaharui, diamankan jiwanya, dipelihara kehidupannya, dikuatkan pelayanan. Jikalau ada kelemahan dan kekurangan kita, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah imam besar yang dapat merasakan segala kelemahan kita. Bukan saja kelemahan yang tidak kau ketahui, bahkan kelemahan-kelemahan yang sama sekali belum pernah kau rasakan, yang mungkin akan muncul sekali dan sekala dalam kehidupan. Tuhan bisa atasi itu. Dia, kata Rasul Paulus, yang telah melintasi segala langit dan turun telah melintasi segala langit hanya untuk menyelesaikan persoalan dan masalahmu itu. Kita percaya kita mungkin mempunyai kekurangan di sana sini, tapi Tuhan tidak tertarik kepada kekurangan. Dia tertarik kepada keinginanmu untuk diberi kuat oleh Tuhan. Dia tertarik karena kau mau dijamah oleh Tuhan. Malam ini setiap orang berhak untuk dijamah oleh Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kami akan menjamah engkau. Biarkan kuasa roh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa. Dia tidak melakukan debat tentang doa. Dia berdoa, satu, pertama untuk komunikasi dengan Tuhan. Kedua, untuk intercession. Dia memberikan doa syafaat kepada Tuhan. Hari malam ini juga kita lakukan. Yang ketiga, bahwa doa itu menunjukkan bahwa ada Allah di dalam sorga. Ada Allah di dalam sorga. Kalau Yesus berdoa pada malam hari, Yohanes mengatakan malam pagi-pagi sekali sebelum hari terang dia sudah pergi berdoa. Kemudian Yohanes juga, Lukas mengatakan bahwa malam hari setelah dia melakukan semuanya itu, dia berdoa. Tetap berdoa, saudaraku yang kasih mata. Kenapa kita berdoa? Karena ada Allah di dalam sorga. Allah yang mendengarkan doa, Allah yang mendengarkan segala keluhan dan keresahan kita. Biarkan Tuhan menjamah kita hari ini. Dia jamah hidup, Dia jamah kita, Dia perbaharui engkau, diperbaharui kita sekalian. Haleluya. Mungkin saudara sakit, saya percaya malam ini juga Tuhan dapat menjamah saudara dari penyakit sudah. Apapun penyakit sudah, biar Tuhan sembuhkan engkau dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mungkin engkau mempunyai persoalan dan masalah yang sangat besar, yang tidak bisa kau sebutkan kepada orang lain, atau malu-malu mengatakannya kepada Tuhan. Malam ini kau hanya diam saja, dan biarkanlah air matamu itu menjadi bahasa yang lebih daripada susunan kata-kata yang indah kepada Tuhan. Dia mengerti persoalanmu. Air matamu cukup saja untuk menyatakan kasih Tuhan kepada engkau malam ini. Jika engkau mempunyai masalah sosial, masalah politik, atau masyarakat, atau apa saja, saudaraku yang kasih mata, malam ini biarkan Tuhan bekerja. Dia menjamah engkau. Dia jamah segenap hidupku.
kiamat.